طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, hafizakumullah, alhamdulillah, selamat berjumpa dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bisa bertemu melalui kajian online Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang saat ini sedang menyimak kajian Sirah Nabawiyah ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji Sirah Nabawiyah ini secara runut ya, diawali dengan masa kelahiran Rasulullah SAW sampai beliau menikah. Insya Allah malam ini kita akan membahas sejak lahirnya Rasulullah SAW sampai beliau menikah dengan Khadijah. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin mengulas tentang kondisi bangsa Arab ya secara umum gitu pada masa Rasulullah SAW diutus menjadi nabi ya. Khususnya adalah bangsa Arab yang berada di kota Makkah. Ya. Makkah ini yang ditinggali oleh orang-orang Quraisy adalah suku bangsa Arab yang dianggap paling unggul. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ini disebut sebagai Ausatul Arabi. Ya. Adalah bangsa Arab yang paling Ausat itu sebetulnya paling tengah, maksud paling tengah di sini paling unggul begitu. Ya. Oleh karena itu ini hikmahnya ya, kenapa kemudian Rasulullah SAW ini diutus di kota Makkah ini. Di kota Makkah ada Ka'bah. Ya. Ka'bah ini adalah bangunan suci yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ka'bah ini dibangun oleh sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ditinggikan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, sebagaimana sudah kita ketahui ya sejarahnya, tidak perlu kita ulangi lagi. Beliau kemudian mengajarkan tauhid, ya, mendakwahkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada anak cucunya. Nabi Ibrahim memiliki dua istri ya. Yang pertama adalah Sarah. Sarah itu dari Sarah ini kemudian lahir Ishak ya. Dari Ishak kemudian lahir Yakub. Kemudian Yakub itu punya 12 anak dan itu kemudian nanti di antara mereka itu dinisbatkan
atau dengan nama atau dengan sebutan Bani Israel. Ya, Israel ini adalah nama julukan dari Nabi Yakub. Nah, kemudian itu bangsa Israel. Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu punya istri, yakni Hajar. Hajar inilah ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail ini dia menikah dengan kalangan bangsa Arab. Nah, itulah kemudian menurunkan bangsa Arab yang baru, ya, bangsa Arab yang baru. Nah, Quraisy ini adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Singkat ceritanya, Ka'bah ini kemudian bangsa Arab ini mengalami degradasi dalam akidah, ya, sehingga mereka ini jauh dari ajaran yang jauh dari agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi awalnya mereka ini mengaku sebagai keturunan Ibrahim alaihissalam, ya, bangsa Quraisy ini atau bangsa Arab secara umum, tetapi mereka ini telah jauh, ya, dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Entah bagaimana ceritanya, kemudian penyembahan berhala ini kemudian berkembang, kemudian kepercayaan kepada kepercayaan baru, ya, yang tidak berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ini berkembang. Misalnya kalau tentang berhala, ya, diceritakan ada salah seorang pedagang dari Arab pada masa lalu, saya lupa namanya, ya. Dia datang ke ke luar negeri, ya, berdagang, kemudian dia menyaksikan bagaimana orang-orang yang melakukan penyembahan kepada berhala. Lalu dia pulang ke Makkah dengan membawa berhala tersebut, ya. Kemudian setelah itu semakin jauh degradasinya itu, sehingga mereka punya keyakinan-keyakinan yang tadi saya sebutkan tidak berdasarkan kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya mereka itu memiliki kepercayaan bahwa Allah itu memiliki anak, ya, dan anak Allah itu adalah anak-anak perempuan, ya. Lata, Uzza, dan Manat itu mereka anggap sebagai anak-anak Allah, ya. Dan kemudian dibuatlah simbol-simbol, ya, patung-patung untuk penyembahan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, kemudian melalui patung-patung tersebut. Ya, ini semakin berkembang, semakin jauh. Nah, pertama kemudian mereka ini disebut sebagai masyarakat jahiliyah, kan gitu, ya. Nah, disebut masyarakat jahiliyah oleh bahasa Al-Qur'an itu karena apa? Karena mereka ini sudah jauh dari ma'rifah, dari pemahaman yang benar, pengenalan yang benar gitu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Disebut jahiliyah karena adamul ma'rifah. Mereka tidak memiliki ma'rifah, pengenalan, pengetahuan atau pemahaman yang benar, ya, tentang agama Allah. Pertama, dia tidak mengenal Allah dengan sebenarnya, dengan konsep yang benar, itu konsep ketuhanannya. Kemudian mereka juga disebut adamul ma'rifah, tidak memiliki ma'rifah itu karena mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut mereka itu jahiliyah atau adamul ma'rifah, tidak memiliki pengenalan, pemahaman yang benar itu karena tidak tahu bagaimana aturan hidup yang benar. Begitu. Tidak tahu tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan dengan benar. Mereka tidak mengetahui hukum syariat, ya, manhaj yang benar gitu di dalam kehidupannya. Nah, dalam kondisi seperti itulah, ya, bagaimana mereka tata cara ibadah juga sudah menyimpang, ya. Mereka masih mengenal haji, ya, sebagai haji ini syariat Nabi Ibrahim yang masih nampak, ya, dalam masyarakat jahiliyah, tetapi memang
syiar-syiarnya itu sudah syiar-syiar kemusyrikan gitu dalam talbiyahnya itu dengan syiarnya syiar-syiar kemusyrikan dengan menyebut-nyebut berhala. Kemudian juga mereka tawaf dengan cara telanjang ya gitu. Ini ajaran yang nggak tahu dari mana itu datangnya. Kalau mereka ditanya, kenapa kalian mereka diseru untuk kembali kepada ajaran Allah? Jawaban mereka adalah hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami ya. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun ya. Kata Allah, apakah kamu akan mengikuti nenek moyang kamu padahal mereka itu tidak memahami ya, tidak berilmu gitu ya. Dan mereka tidak memiliki pengetahuan, tidak ada kitab yang mengajarkan mereka bagaimana tentang konsep ketuhanan, bagaimana tentang konsep ibadah, bagaimana tentang syariat atau manhaj, itu nggak ada gitu ya. Nah ini ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memunculkan ya agamanya dinul Islam ini tumbuh ya di akhir zaman ini di kota Makkah ya. Baik, ini sebagai prolog saja dan kita sekarang masuk ke pembahasan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW ya. Supaya agak santai saya tampilkan nanti ya video-video untuk lebih kita memahami ya bagaimana situasi dan kondisi gambaran situasi dan kondisi pada masa Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambar yang nampak di layar yang Bapak Ibu lihat ya, ini adalah rumah tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beliau Rasulullah ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang tepatnya kapan lahirnya Rasulullah. Ada yang menyebut 12 Rabiul Awal dan ini yang masyhur ya, masyhur dikenal. Kemudian ada juga yang menyebut Rasulullah itu lahir 9 Rabiul Awal. Ini seperti disebutkan di dalam kitab tentang sirah itu Nurul Yakin ya. Ini kitab Nurul Yakin ini kitab yang direkomendasikan ya oleh pendiri Nahdlatul Ulama ya. Kitab Nurul Yakin ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari. Nah, di situ beliau lebih menguatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan 12 Rabiul Awal ya. Tapi intinya sepakat mereka bahwa di bulan Rabiul Awal ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tahun Gajah ya. Tahun Gajah. Jadi orang Arab pada masa lalu itu Bapak Ibu sekalian, mereka ini belum tahu penanggalan ya. Belum tahu penanggalan. Oleh karena itu mereka itu biasanya menyebut tahun itu, menentukan tahun itu adalah dengan mengaitkannya dengan peristiwa-peristiwa gitu. Nah, kelahiran Rasulullah disebutkan tahun Gajah karena pada tahun itu adalah tahun di mana terjadi peristiwa penyerangan tentara bergajah ya, ke Makkah ya, untuk menghancurkan Ka'bah begitu. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an juga kemudian ya peristiwa ini dalam surat surat Al-Fil ya gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini lahir di rumah. Nah, ini rumah ini. Nah, ini juga ada ikhtilaf ya. Biasa ini dalam sejarah, dalam hadis, dalam kalau berdasarkan kepada riwayat-riwayat sering ada perbedaan pendapat ya. Ada yang menyebutkan rumah ini adalah rumah Abdul Muthalib. Ya, ada juga yang menyebut rumah ini adalah rumah Abdullah, ya ayahanda Rasulullah SAW. Wallahu alam nih ya. Tapi yang jelas ada dua pendapat itu. Ya. Nah, Rasulullah ini lahir di rumah ini
di perkampungan Bani Hashim. Jadi wilayah, kalau Bapak Ibu yang pernah pergi haji, pergi umroh, ya, kemudian pernah berkunjung ke sini, area ini kan sekarang ini area yang lapang ya, area lapang artinya tidak ada bangunan-bangunan gitu. Nah dulunya area tersebut, ya, area di dekat tempat kelahiran Rasulullah ini adalah perkampungan Bani Hashim, ya, perkampungan Bani Hashim. Jadi keluarga Nabi itu rumahnya itu ya banyak di wilayah ini gitu. Bani Hashim itu, ya. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, kemudian Bani Naufal, itu wilayah-wilayah ini begitu, ya. Nah, Rasulullah lahir di tempat ini, ya, di tempat ini yang kemudian saat ini tempat kelahiran Nabi ini sudah dialih fungsikan, ya, dibangun menjadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Jadi perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Disebutkan di dalam Nurul Yakin itu, salah satu buku tentang sirah, ya, bahwa yang menjadi bidan ketika lahirnya Rasulullah itu adalah Ummu Abdurrahman bin Auf. Jadi ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Rasulullah, ya. Kemudian yang memberi namanya adalah kakeknya sendiri, ya. Jadi diilhami oleh Allah, ya, kakek dari Rasulullah ini menamakannya dengan Muhammad, ya. Ini nama yang betul-betul baru, ya. Belum pernah ada yang mengatakan bahwa ini belum pernah ada sebelumnya gitu, ya, Muhammad ini. Kemudian pengasuh yang pertama adalah Ummu Aiman atau Barakah al-Habsyiyah, ini hamba sahaya dari Abdullah, ya, ayahanda Rasulullah SAW. Kemudian wanita yang pertama kali menyusui Rasulullah yaitu Suwaibah. Suwaibah ini adalah hamba sahaya dari Abu Lahab, ya. Abu Lahab ini paman Rasulullah SAW, yang juga ketika kelahiran Rasulullah diceritakan, ya, dalam salah satu riwayat, ya, bergembira, ya, ketika lahirnya Rasulullah ini. Nah, Rasulullah SAW, kita sudah tahu ini, ya, ini cuma mengulas saja lah, ya, mengulang saja. Bahwa Rasulullah ini lahir dalam keadaan yatim. Jadi ketika Rasulullah lahir itu Abdullah, ya, ayahanda Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib ini sudah wafat bahkan sejak Rasulullah ini masih berusia 2 bulan di dalam kandungan, ya. Ibunya kan kita sudah tahu, ya, Aminah binti Wahab. Jadi waktu itu Abdullah melakukan perjalanan dagang. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu memang pekerjaannya berdagang, ya. Mereka berdagangnya itu ke Syam, ya, ke wilayah Syam. Kalau sekarang ini Syam ini mencakup 4 negara. Syam itu mencakup Suriah, Yordania, kemudian Lebanon dan Palestina. Itu wilayah Syam, ya, dulu sebutannya wilayah Syam, 4 negara itu. Dan tempat perdagangan, ya, tempat perdagangan atau pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab pada saat itu, ya, wilayah Syam. Ketika Rasulullah bahkan sejak masa sebelum Nabi Isa lahir, ya, wilayah Syam itu sudah dikuasai oleh Romawi, ya, oleh kerajaan Romawi gitu. Nah, ketika Abdullah pulang dari Syam, baru sampai ke Yastrib, atau kita menyebutnya sekarang Madinah, ya. Dulu namanya Yastrib. Nah, di sanalah Abdullah ini sakit, ya, jatuh sakit, kemudian sampai maut, ya, beliau meninggal, wafat di Yastrib atau di Madinah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini, ya, gambar nggak tahu tahun berapanya. Perkiraan saya ini gambar tahun 70-an lah gitu, ya. Tapi bangunan sampai sekarang kan masih seperti ini, ya. Cuman catnya kelihatannya sudah kuning kalau sekarang, ya, catnya. Nah ini, ya, ini agak-agak sekarang nih. Tempat kelahiran Nabi, ya, yang sekarang ini sekali lagi ini sudah dijadikan maktabah atau perpustakaan, ya, Makkah Al-Mukarramah.
Nah, ini banyak jamaah haji atau jamaah umroh yang sering berziarah ke sini, mengunjungi tempat ini untuk menapaktilasi ya, menapaktilasi lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tempat ini tidak disyariatkan kita melakukan ibadah apapun ya gitu. Kalau mau mengucapkan sholawat sih bebas ya, mau dimanapun ya, di sini juga boleh gitu ya, seperti itu. Nah, ini ketika gambar ya, ini gambar ketika sedang penuh orang berziarah ya, menapaktilasi tempat kelahiran Nabi ini. Nah, ini kalau dilihat nih ada foto-foto saya ambil dari internet ini ya. Ini dari arah pegunungan ya, mungkin ya. Di arah pegunungan, ini yang dilingkari warna oranye ini adalah tempat kelahiran Nabi. Kita lihat tuh di sebelah sana ya, Masjidil Haram sedang pembangunan ya, sudah mulai pembangunan. Kemudian ini agak dekat nih, gambar agak dekat. Nah, ini area ini dulu adalah perkampungan Bani Hashim ya, perkampungan Bani Hashim. Dan rumah yang di samping, kalau dari layar ini samping sebelah kiri itu ya, di situ konon katanya adalah bukan yang sebelah kirinya apa ini, itu ada area di situ yang itu rumah Abu Thalib ya, dipercayai sebagai rumah Abu Thalib, wallahu a'lam ya. Nah, ini dilihat dari sisi lain ya. Nah, ini yang sebelah kanan Bapak Ibu tahu ya, yang sudah haji umroh pasti tahu nih, yang sebelah kanan ini adalah rumah Istana Raja. Nah, rumah Istana Raja ini dibangun di atas bukit atau Jabal Abi Qubais ya. Jabal Abi Qubais ini adalah bukit yang cukup bersejarah ya di sini. Karena disinilah kalau saya baca di dalam tafsir Al-Qurtubi itu, di atas bukit Jabal Abi Qubais ini ya, di atas Jabal Abi Qubais inilah Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang sebelah kanan ya, Bapak Ibu ya. Yang sebelah kanan ya, ini adalah Jabal Abi Qubais. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji ya. Wa adzim fin nasi bil haji. Nah, ini juga tempat bersejarah disebut Jabal Abi Qubais karena dulu diceritakan ada orang yang terbunuh di sini namanya Abu Qubais ya. Jadi disebut Jabal Abi Qubais. Kemudian juga ada peristiwa-peristiwa bersejarah lain, yaitu Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair itu ketika, nah ini mungkin mohon maaf kalau jadi agak melebar ya. Jadi ada peristiwa penyerangan dari Bani Umayyah ke wilayah Makkah ya, karena waktu itu ada pemberontakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair ini bayi pertama yang lahir di Madinah ya. Bayi Islam yang pertama lahir di Madinah, melakukan pemberontakan pada masa kekuasaan Bani Umayyah ya. Nah, ini ditembak dari sini, ditembak pakai manjanik ya, dari Jabal Abi Qubais ini, sehingga Ka'bah itu sempat rusak ya. Ka'bah itu sempat rusak karena ditembak dari sini pakai manjanik. Manjanik itu alat pelontar batu ya. Itu pada masa Abdullah bin Zubair mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah gitu ya. Tapi itu mah ceritanya nanti ya, kalau mau dibahas boleh ya, seperti itu. Nah, ini jadi banyak tempat-tempat bersejarah di wilayah ini. Nah, ini dari atas ya, ini ketika awal-awal pembangunannya. Nah, ini yang dilingkari oranye ya, itu tempat kelahiran Nabi. Nah, ini kota Makkah. Kota Makkah ini kan lembah ya. Ini sebetulnya di sekitar Ka'bah itu dulunya itu kan Jabal Abi Qubais. Kemudian ini ada banyak bukit-bukit yang sudah dipapas ya. Bukit-bukit yang sudah dipapas gitu. Dulunya itu ada dua gunung yang selain Jabal Abi Qubais itu yang sebelah sini ada juga gunung gitu ya, yang itu menjadi batas kota Mekah pada masa lalu gitu. Ya.
Jadi Mekah ini lebih tepatnya apa ya? Dulunya mungkin seperti ya kota lah, satu kota kecil lah begitu ya. Satu kota kecil di tengah-tengah gunung-gunung batu ya yang tandus ya, yang tandus seperti ini. Nah, ini masih juga tempat kelahiran Nabi ya, dilihat dari. Nah, ini Bapak Ibu ya mengenang nih ya. Ini Safa dan Marwah ini yang coklat warna bulat ini ya, yang dekat. Jadi ini area kalau mungkin ada di sini Bapak Ibu yang belum haji atau umroh. Jadi kalau untuk menuju ke tempat kelahiran Nabi itu ya keluar dari area sa'i ya, keluar dari area sa'i, Safa Marwah. Ini Safa ya, yang bulat sebelah bawah ini ya, ini Safa, yang di sebelah sananya Marwah gitu. Nah, keluar dari sini ya, ini nanti udah kelihatan langsung bangunan tempat kelahiran Nabi ini. Nah, ini gambar yang lukisan ya, tempat kelahiran Nabi di tahun 1910. Ini pernah ada masjid di situ ya, pernah ada masjid yang dibangun. Nah, sekarang sudah jadi ya maktabah ya. Kalau sekarang, dulu pernah tahun 1910 itu seperti ini gambarannya, tempat yang tadi itu ya. Nah, ini zaman dulu, foto zaman dulu, ini entah tahun berapa ini ya, udah nggak kelihatan. Ini yang dilingkari itu adalah tempat kelahiran Nabi. Jadi masih ada bangunan-bangunan ya di sekitar Masjidil Haram. Nah, ini interior di dalamnya nih. Di dalam maktabah ini seperti ini ya, interiornya tempat kelahiran Nabi. Cuman saya berapa kali ke sana belum pernah masuk ke sini ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke sini ya. Setahu saya sih selalu ditutup ya. Seringnya setiap melihat ke sana tuh pasti sedang ditutup itu maktabahnya ini. Nah, interiornya seperti ini ya, tempat biasa dialihfungsikan oleh pemerintah Arab Saudi, karena memang Arab Saudi ini agak ketat ya terkait dengan tempat-tempat peninggalan seperti itu. Khawatir tempat bersejarah itu dijadikan tempat-tempat yang dianggap oleh pemerintah Arab Saudi sebagai perbuatan yang tidak sesuai gitu dengan sunnah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga seperti ini gitu ya, tempat kelahiran Nabi dibuat jadi perpustakaan untuk mungkin ya sadud darai. Sadud darai itu artinya mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan gitu ya. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab itu kan pernah memotong pohon tempat di sana dilaksanakannya Bai'atur Ridwan, karena sering dikunjungi gitu. Pada masa Umar aja udah ada gitu ya, kaum muslimin yang datang berkumpul di pohon ya, pohon tempat pembaiatan Bai'atur Ridwan gitu. Nah, itu kemudian oleh Umar bin Khattab itu langsung dipotong gitu. Pohon tersebut dalam rangka sadud darai ya. Sadud darai itu mencegah terjadinya perbuatan berlebih-lebihan ya gitu. Wallahu a'lam ya. Ya. Nah, ini rencana pengembangan Masjidil Haram ya. Nah, nanti posisi rumah Nabi itu, kelahiran Nabi itu ya seperti ini ya, kalau dilihat dari maketnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ya. Nah, Rasulullah SAW ketika setelah lahir, beliau kemudian dititipkan ya. Jadi tinggal di dusun Bani Sa'ad. Dusun Bani Sa'ad bersama dengan Halimah binti Zuhaib dan suaminya Abu Kabsyah ya. Nah, ini makanya Rasulullah ini ketika sering menjadi bahan bulian menjadi bahan bulian itu dengan menyebut Rasulullah itu adalah Ibnu Abi Kabsyah gitu. Jadi anaknya Abu Kabsyah ya. Jadi orang-orang Quraisy itu ketika ingin ingin membuli Rasulullah itu dengan menyebut Rasulullah itu anak Abu Kabsyah ya. Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab pada masa lalu ya. Jadi menyusukan anak-anak mereka itu ke wanita-wanita di pedusunan
ya. Entah pertimbangannya apa, tapi salah satunya bisa jadi adalah karena mereka ingin anak-anak mereka itu mempelajari bahasa, ya, bahasa Arab yang masih murni, ya, bahasa Arab yang masih murni di perkampungan, ya. Jadi perkampungan dusun Bani Sa'ad ini sampai sekarang juga kan daerahnya daerah perkampungan, ya. Tidak ada bangunan-bangunan yang mewah, yang megah gitu ya di wilayah itu, sampai sekarang masih perkampungan gitu. Nah, pada masa lalu ini ditinggali oleh orang-orang Arab dusun, ya, oleh orang Arab dusun. Nah, bisa jadi ya hikmahnya itu kenapa kemudian mereka menempatkan anak-anak mereka di dusun-dusun seperti ini tadi, untuk mengajari mereka agar bahasa Arabnya ini bahasa Arab yang betul-betul murni, ya, dari kalangan Arab asli, ya, Arab asli begitu. Memang termasuk misalnya saya pernah membaca riwayat, ya, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu untuk memperbaiki, padahal kan Imam Syafi'i orang Arab, ya, tapi untuk memperbaiki, ya, pemahaman bahasa itu sampai beliau itu pernah tinggal 16 tahun, ya, 16 tahun sengaja gitu di wilayah pedusunan, ya, untuk mempelajari bahasa Arab yang masih murni gitu, ya, sampai seperti itu. Kata Imam Syafi'i, ini saya melakukan seperti ini agar ya saya betul-betul memahami bahasa Arab gitu. Padahal beliau orang Arab, ya, begitu. Ya. Nah, wallahu a'lam, mungkin begitu ya pertimbangan orang-orang pada masa itu kenapa menitipkan anak-anak mereka di pedusunan, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dititipkan di sini, ya, di rumah Halimah, ya. Ada juga yang menyebutnya Halimatus Sa'diyah, ya, karena dari kalangan Bani Sa'ad, ya. Tapi namanya itu adalah Halimah binti Dzuaib, ya, Halimah anak dari Dzuaib, ya, suaminya Abu Kabsyah. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian di perkampungan dusun Bani Sa'ad ini, ya, ini terjadi peristiwa yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu peristiwa pembalahan dada. Kurang lebih ini terjadi pada tahun 574 Masehi, ya, atau 48 tahun sebelum peristiwa hijrah, ya. Jadi peristiwa pembelahan dada. Jadi Rasulullah SAW ini kemudian karena terjadi peristiwa pembelahan dada ini, maka segera dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah itu kepada ibundanya, kepada Aminah, ya. Waktu itu Rasulullah baru berusia 4 tahun, ya, ketika terjadi peristiwa pembelahan dada ini. Di dalam hadisnya saya bacakan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Jadi Rasulullah didatangi, maksudnya Rasulullah ketika masih kecil, ya, ketika umurnya 4 tahun, didatangi oleh malaikat Jibril. Wa huwa yal'abu ma'a gilman. Waktu itu Rasulullah dalam usia 4 tahun itu sedang bermain dengan anak-anak yang lainnya. Fa akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi fastakhrajal qalba fastakhraja minhu alaqatan, ya. Jadi Rasulullah waktu itu diambil oleh malaikat Jibril, kemudian ditelentangkan, kemudian dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan al-qalbnya, ya. Qalb itu sebetulnya, ya, diterjemahkannya hati, ya, diterjemahkannya hati. Nah, itu dikeluarkan, kemudian dari qalbnya itu dikeluarkan darinya alakotan, ya, satu mungkin alakoh itu segumpal gitu, ya, segumpal daging. Faqala, kemudian Jibril berkata, hadza hattu syaitan minka, ya, ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu, ya. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima Zamzam. Kemudian si alaqah itu, si segumpal daging itu dibasuh, ya, dibasuh di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas, bima Zamzam, ya, dibasuhnya dengan air Zamzam. Tsumma la'amahu tsumma a'adahu fi makanihi.
Ya. Kemudian setelah itu ditempatkan lagi oleh malaikat Jibril itu pada tempatnya. Ya. Waja'al gilmanu yas'auna ila ummi. Kemudian anak-anak yang tadi bermain dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memanggil ya kepada ummihi, kepada ibunya, maksudnya ibunya di sini ibu susuannya ya, yakni dhi'rahu. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, kata anak-anak itu, inna Muhammadan qad qutila. Muhammad ada yang membunuh, begitu ya, kata si anak-anak itu yang bermain dengan Rasulullah. Fastakbaluhu wa huwa muntaki'ul laun. Orang-orang semua berdatangan menghampiri Rasulullah pada saat itu ya, dan terlihat Rasulullah dalam keadaan pucat ya wajahnya itu. Nah, ini ada komentar dari Anas yang meriwayatkan hadis ini. Kata Anas, wa qad kuntu ar'i athara dzalikal mihyati fi sadri. Jadi aku pernah melihat, kata Anas, bekas jahitan ya, bekas jahitan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bekasnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini peristiwa pembelahan dada. Tadi sudah saya sebutkan bahwa setelah peristiwa inilah kemudian Halimah merasa ketakutan ya, dan kemudian membawa Rasulullah yang waktu itu berusia 4 tahun dan dikembalikan lagi kepada ibundanya ya, Aminah binti Wahab. Berikutnya, nah ini ada peristiwa-peristiwa tadi ya yang disebutkan, bertemu Rasulullah dengan pendeta Bukhaira ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan dhaif, tapi kalau saya perhatikan sebetulnya hadis yang berdasarkan ya penilaian dari ulama-ulama hadis itu, hadis ini sebetulnya hadis yang periwayatnya sahih ya, sanad-sanadnya sahih, hanya saja ada di bagian dari hadis tersebut yang menceritakan tentang pertemuan dengan Bukhaira ini adalah ada yang janggal gitu, ada yang janggal di akhir ya, di akhir hadis itu gitu ya. Intinya ada terjadi peristiwa Rasulullah SAW ini oleh Abu Thalib diajak tadi 2 kali ya, umur 12 tahun diajak oleh Abu Thalib ya untuk berdagang ke wilayah Syam, ke wilayah Syria, melewati Busra ya. Dan di Busra inilah bertemu dengan pendeta Bukhaira ya. Nah, Bukhaira ini kan menceritakan ya, dia melihat tanda-tanda kenabian gitu dari Rasulullah SAW. Jadi pada masa itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Nasrani ya, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi kemudian yang lainnya itu memang sudah santer lah berita ya, santer berita bahwa walaupun ini kontroversi di antara mereka, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, tapi santer tentang pembicaraan bahwa akan munculnya seorang nabi atau telah lahirnya seorang nabi ya, utusan Allah begitu. Nah, maka ketika Bukhaira melihat Rasulullah SAW kemudian melihat tanda kenabian ya, tanda kenabian itu berupa seperti di pundak ya, di pundak Nabi itu ada tanda berupa daging yang agak jadi kemudian daging tersebut sebesar telur lah begitu ya. Nah, itu kemudian ada bulu-bulu halus di sekitarnya. Nah, itu dikenali oleh pendeta Bukhaira sebagai tanda kenabian. Oleh karena itu kepada Abu Thalib dinasihatkan untuk berhati-hati ya terhadap orang-orang yang mungkin akan mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini sekilas Bapak Ibu sekalian tentang masa remaja Rasulullah. Jadi beliau tinggal dengan Abu Thalib sampai remaja. Nah, ketika remaja beliau ada pengalaman mengikuti perang Fijar namanya. Ini umurnya antara 15 sampai 20 tahun lah gitu ya, ketika mengikuti perang Fijar ini. Perang Fijar ini disebut perang Fijar ya, Fujar atau perang di mana melakukan perbuatan pelanggaran dosa ya. Ini adalah peperangan yang terjadi antara Quraisy dan kemudian Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ilan ya.
Nah, ini dinamakan perang Fijar karena dinodainya kesucian bulan haram. Jadi peristiwa perang Fijar ini terjadi pada bulan haram gitu. Nah, di dalam peperangan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu paman-pamannya ya menyediakan anak panah gitu, anak panah, senjata dan lain sebagainya gitu. Nah, ini pengalaman Rasulullah ya. Jadi kenapa ini disebutkan oleh para penulis tarikh ini? Karena ini kita kalau mengambil hikmahnya ya, dari sejak Rasulullah lahir sudah tidak ada ayahnya, kemudian ketika baru tumbuh, kemudian ibunya meninggal, kemudian kakeknya juga meninggal, ya, kemudian akhirnya dipelihara oleh Abu Thalib, kemudian Rasulullah mengalami berbagai macam peristiwa di masa remajanya, ada peperangan. Ini ada ulama yang menyampaikan bahwa ini adalah ya tarbiyah ya. Tarbiyah atau pembinaan, tarbiyah rabbaniyah, tarbiyah yang dilakukan, pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada Rasulullah. Diberikan pengalaman-pengalaman seperti itu. Beliau ini tidak sempat dididik oleh ayahnya, tidak sempat dididik oleh ibunya, tidak sempat dididik oleh ayahnya gitu, tapi kemudian setelah itu sudah tumbuh remaja, dewasa gitu ya, tinggal dengan Abu Thalib, mengalami berbagai macam peristiwa. Ini adalah bentuk-bentuk tarbiyah bahwa Rasulullah ini dibina langsung, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam ya. Mengalami perang Fijar ini sebagai pendidikan tarbiyah askariyah ya. Tarbiyah askariyah itu tarbiyah militer gitu ya. Jadi Rasulullah mengenal tentang militer. Kemudian sebelumnya pernah pergi ke luar negeri, mengenal peradaban ya. Romawi, peradaban Romawi, kemudian bertemu dengan pendeta, oh ada agama-agama ya, agama Yahudi, ada agama Nasrani, melihat bagaimana peradaban pada masa itu. Nah, ini sebagai bekal atau pembinaan kepada Rasulullah secara langsung, tarbiyah rabbaniyah ya. Kalau boleh saya menyebut ini sekolah alam gitu ya. Sekolah alam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ini peristiwa juga yang disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah ini pernah mengalami perjanjian hilful fudul ya. Ini ketika beliau berusia 20 tahun. Jadi beliau ini masih remaja ya, umur 20 tahun ya, sudah mulai tumbuh dewasa ya, umur 20 tahun beliau menjadi anggota hilful fudul. Hilful fudul ini jadi kesepakatan lah gitu ya. Terjadi peristiwa pertemuan tokoh-tokoh Quraisy untuk menyepakati bahwa mereka itu tidak akan membiarkan ada orang dizalimi di kota Makkah. Ini peristiwa Hilful Fudul ini dilatar belakangi ketika ada orang yang datang dari luar Makkah kemudian dizalimi. Ya, dagangannya dirampas dan lain sebagainya. Kemudian dia berpidato di depan Ka'bah, dia mengatakan bahwa mana orang-orang Quraisy, mana orang-orang Arab membiarkan saya dizalimi seperti ini. Nah, ini mengusik ya, mengusik orang-orang Arab. Akhirnya para pemimpinnya waktu itu orang Quraisy itu berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an untuk menyepakati poin-poin lah gitu ya. Poin-poin kesepakatan untuk melindungi jangan sampai ada orang dizalimi di kota Mekah, dan Rasulullah itu diundang ya. Ini artinya Rasulullah ketika umur 20 tahun itu sudah dipandang oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Ini diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Baihaqi, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an. Saya menghadiri perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, kata Rasulullah. Ya, khilfan ya, sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan. Nah ini ya yang kita garis bawahi, bahwa Rasulullah demikian menghargai gitu ya isi perjanjian itu. Ma uhibbu anna liya bi humran na'ami. Dan tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini, kata Rasulullah. Ya. Ini humran na'ami itu, unta merah itu untuk istilah kendaraan yang mahal ya saat itu gitu. Jadi kata Rasulullah, tidak ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Karena perjanjian ini berusaha untuk menegakkan kemaslahatan. Walaupun ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin ya,
gitu oleh para penyembah berhala, tapi isinya kan bagus gitu, ingin melindungi orang-orang yang dizalimi. Maka Rasulullah mengatakan, walau ada bihi fil Islam, kalau seandainya saya diundang pada perjanjian seperti ini di dalam Islam, ketika sudah masa Islam, la ajab tuh kata Rasulullah, pasti aku pun akan mendatanginya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan ya bahwa ajaran Islam ini demikian terbuka kepada kebaikan gitu. Dari manapun dia datangnya, kalau dia itu sebuah kebaikan, menegakkan keadilan, menegakkan kemaslahatan, walaupun ini kesepakatannya dengan orang-orang musyrikin, Rasulullah akan la ajab tuh kata Rasulullah, saya akan mendatanginya. Nah, ini ya karakter ajaran Islam menghargai kebaikan ya, seperti itu. Nah, berikutnya oh ya, ini gambar. Ini gambar perkiraan, wallahu a'lam ini ya. Rumah Abdullah bin Jud'an. Ya, ini mauqi dari Abdullah bin Jud'an. Jadi ini kondisi terkini. Ini jadi depan ini ya, hotel apa Darut Tauhid ya. Wallahu a'lam nih. Nah, itu Tihang itu, area Tihang itu adalah dulu tempat rumah Abdullah bin Jud'an ya. Jadi tempat di mana dilakukannya hilful fudul ya. Makanu hilful fudul gitu. Tempat dilaksanakannya hilful fudul. Ya, kita ya saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ini mungkin berkali-kali lewat area ini tapi nggak tahu ya bahwa ini ternyata tempat terjadinya peristiwa hilful fudul ya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah juga, Bapak Ibu sekalian, selain ketika tinggal bersama siapa Abu Thalib, selain beliau itu diajak berdagang, juga beliau itu untuk memenuhi kebutuhan hidup membantu Abu Thalib, karena Abu Thalib itu kan anaknya banyak ya, gitu. Nabi juga menjadi pengembala. Ini diceritakan di dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah diutus seorang nabi illa ra'al ghanam, kecuali dia itu pernah mengembalakan kambing, kata Rasulullah. Faqala ashabu, kemudian bertanya ya sahabat Rasulullah, "Wa anta?" Dan Anda juga wahai Rasulullah? Faqal, kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, aku pun menjadi pengembala kambing dulu pernah," kata Rasulullah. "Kuntu ara'aha ala qararita li ahli Makkah." Jadi aku ini mengembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat ya. Nah, ada yang menyebutkan, saya pernah melihat salah satu tayangan video ya, cuman saya tidak menampilkan di sini, bahwa tempat mengembalakannya kambing ya, mengembalakan kambing penduduk Makkah pada saat itu adalah di wilayah Ajyad ya. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah hotelnya di daerah Ajyad ya. Nah, konon katanya wallahu a'lam ya, di tempat mengembalakan kambingnya orang-orang Makkah itu dulu dia di wilayah itu ya, di dekat wilayah Ajyad itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ini sebentar lagi nih. Ya, Rasulullah tadi sudah disinggung juga ya, pada usia 24 tahun atau 25 tahun ya, tahun 594 Masehi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdagang ke Syam ya, ke wilayah Syria saat ini ya, membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid. Ini tadi sudah sudah disinggung. Jadi waktu itu Rasulullah ditemani Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan ya. Dalam bahasa Arab itu ada nama-nama yang pakai huruf tak marbutoh di belakangnya, tapi bukan perempuan ya. Maisarah, Hamzah ya gitu. Nah, itu nama-nama yang pakai tak marbutoh tapi bukan perempuan ya. Nah, Maisarah diantar oleh Maisarah ya, ini adalah pembantu karyawan dari Khadijah, dan menceritakan Maisarah itu bagaimana ya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga Khadijah ini merasa tertarik ya, naksir lah kalau bahasa kita sekarang ya, naksir kepada Rasulullah SAW ya. Singkat ceritanya, Khadijah inilah yang kemudian mengajukan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu itu Rasulullah ketika berumur 25 tahun ya, kemudian beliau menyetujui ya
pernikahan itu dan dinikahilah Khadijah pada saat itu. Khadijah ini seorang janda ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat juga Bapak Ibu sekalian tentang umur Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat, ada yang menyebutkan satu riwayat Khadijah itu menikah dengan Rasulullah ketika berumur 28 tahun. Ada riwayat lain bahwa Khadijah ini menikah dengan Rasulullah ketika berusia 40 tahun. Dua-duanya riwayat ini dhaif. Gitu. Dua-duanya riwayat kalau dilihat dari penilaian hadis, dua-duanya dhaif gitu. Yang menyebutkan Khadijah itu menikah umur 28 tahun itu hadis dhaif, yang menyebutkan juga Khadijah menikah dengan Rasul itu umur 40 tahun juga dhaif ya. Tapi para ulama di beberapa kitab tarikh atau kitab sirah itu kelihatannya lebih memilih 40 tahun, sehingga memang yang masyhur ya Khadijah itu menikah dengan Rasulullah itu pada usia 40 tahun ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu mungkin ya pembahasan kita. Mudah-mudahan ini semakin menggugah rasa cinta kita, pengenalan kita kepada Rasulullah ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran ya dari tadi pembahasan ringkas tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan keempat ya. Insya Allah. Jadi ini pertemuan atau pembahasan tentang sirah ini setiap minggu kedua dan minggu keempat ya setiap bulannya. Insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Ustaz. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر